Shalom, damai sejahtera dari Allah bagi kita semua. Setiap hari kita membaca Alkitab akan membawa kita pada pengenalan akan Allah dan semakin mengasihi Allah dalam hidup kita. Pembacaan Alkitab hari ini terdapat dalam Kejadian 11 ayat 1-31. Pasal 11 ini tidak bisa kita lepaskan dari konteks yang sebelumnya, dari 10 pasal sebelumnya, karena kitab Kejadian ini merupakan satu rangkaian kisah yang Allah perintahkan Musa untuk tuliskan, yang bertujuan untuk memberikan pengajaran kepada bangsa Israel untuk memahami asal-usul mereka sebagai umat pilihan Allah yang dipanggil untuk menyembah Allah yang hidup, dan untuk lebih belajar melihat apa yang menjadi kehendak Allah dan yang memuliakan Allah, dengan konsekuensi yang juga tegas dari Allah jika mereka hidup di luar kehendak Allah. Dalam pasal 11 ini kita melihat bahwa semua manusia yang selamat dari air bah, yaitu keturunan Nuh, tinggal di daerah yang disebut Sinear. Semua manusia ini berada di bawah kekuasaan dari Nimrod, sang pemburu yang adalah keturunan dari Ham yang dikutuk oleh Nuh dalam pasal 10 ayat 8-12. Nah, di dalam pasal 11 ini, untuk ayat ketiga dan keempat kita melihat ada rencana dari anak-anak manusia, rencana dari mereka yang berkuasa pada saat itu ya, yaitu keturunan Ham yang dikutuk oleh Nuh, untuk membangun sebuah kota dan sebuah menara. Dalam pasal 11 ayat 4, juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Jadi mereka berkeinginan, tujuannya juga untuk mereka. Nah, banyak yang sesungguhnya tidak paham apa kesalahan dari satu kelompok manusia keturunan Nuh ya, yang satu bahasa dan satu logat yang berkumpul pada satu kota dan membangun menara yang tinggi. Itu sebabnya kita harus mengingat lagi hal-hal apa yang telah terjadi dalam pasal-pasal sebelumnya, sehingga kita mengerti mengapa kelompok besar manusia keturunan Nuh yang hidup di bawah pimpinan, di bawah kekuasaan dari Nimrod ini bisa dikacau balaukan dan dicerai-beraikan oleh Allah. Nah, ini masalahnya. Kesatuan mereka karena berada di bawah kekuasaan Nimrod. Jadi Nimrod dikenal sebagai seorang pemburu yang kuat dan menguasai mereka pada masa itu, di mana mereka juga bergantung kepadanya dan mengenalkan dia sebagai seseorang yang bisa memberikan mereka makan dan perlindungan, karena dia dianggap sebagai yang paling kuat. Nah, itu sebabnya mereka ingin kesatuan mereka terus ada. Tujuan mereka untuk membangun kota dan menara yang tinggi sampai ke langit, ini sesungguhnya ada kaitannya dengan pasal 6 sampai pasal 9, yaitu mengenai air bah. Mereka atau anak-anak manusia ini memiliki karakteristik benih ular yang tidak mau diatur, mengikuti kehendak mereka sendiri. Itu sebabnya mereka membangun menara yang tinggi, supaya kalau Allah murka dan air bah itu diberikan lagi, maka mereka akan selamat karena ada menara yang tinggi, di mana mereka bisa berlindung juga ya. Dan dari pembangunan kota dan menara ini menunjukkan bahwa mereka tidak percaya pada perjanjian Allah dengan Nuh, yaitu tidak akan memberikan air bah lagi. Mereka lebih memilih untuk menentang Allah dibandingkan hidup menurut kehendak Allah. Jadi itu bisa menjadi alasan pertama kenapa membangun kota dan menara yang tinggi itu menjadi sesuatu yang buruk di hadapan Allah. Kedua, mereka hidup di bawah kekuasaan dari keturunan yang dikutuk, yaitu keturunan Ham, Nimrod yang berkuasa pada masa itu. Dan mereka menyukai hidup untuk bergantung pada Nimrod. Yang ketiga, mereka tidak melakukan perintah Allah, yaitu penuhilah bumi, karena mereka hanya berkumpul di satu tempat, sedangkan bumi itu sangat luas. Itu sebabnya nanti kita lihat dalam ayat-ayat berikutnya, manusia yang ada pada masa itu dicerai-beraikan oleh Allah ke seluruh penjuru bumi. Nimrod pun di hadapan manusia pada zamannya memiliki nama yang masyhur dan diagungkan, karena dia sosok yang kuat. Sayangnya hal itu merupakan bentuk dari menduakan Tuhan. Atau dengan kata lain, mereka sedang mentuhankan manusia. Bahkan tidak lagi menganggap keberadaan Allah
karena kekuatan dan kemasyuran yang mereka telah raih sendiri, yang telah mereka miliki. Dalam pasal 12 ayat 2 kita melihat janji Allah kepada Abram, "Aku akan membuat engkau menjadi satu bangsa yang besar, aku akan memberkati engkau dan membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat." Jadi kemasyuran, kebesaran, itu merupakan bentuk pemberian daripada Allah sendiri. Sehingga sebagai manusia, sebagai umat, harus melihat bahwa Allah lah yang menjadi sumber daripada kemasyuran itu. Allah yang menjadi sumber daripada kebesaran itu. Allah lah yang menjadi sumber daripada berkat itu. Nah, dari 4 hal yang sudah kita lihat sebelumnya, kita dapat melihat bagian-bagian tersebut itu menunjukkan karakteristik dari keturunan benih ular yang berasal dari pasal 3 ya. Yaitu pertama, keturunan Ham dikutuk. Kedua, anak-anak manusia itu hidup menurut kehendak mereka sendiri. Mereka membangun untuk mereka. Mereka berusaha untuk mereka, tidak melibatkan Allah. Yang ketiga, mereka tidak tunduk pada otoritas Allah, tidak tunduk pada perintah Allah, yaitu untuk memenuhi bumi. Yang keempat, mereka memuji dan mengagungkan manusia. Mereka mengandalkan manusia. Perbandingan yang ditunjukkan oleh Kitab Kejadian dalam ayat 10-32 dalam pasal 11. Secara khusus Musa menuliskan silsilah dari keturunan perempuan yang membawa pada garis keturunan Israel dan sampai kepada Yesus Kristus. Keturunan yang dituliskan ini sama persis dengan yang dituliskan dalam kitab Injil Lukas pasal 3 ayat 34 dan seterusnya. Kita lihat bagaimana Yesus Kristus dilihat dari silsilah sebagai anak Allah. Keturunan perempuan yang disebut anak-anak Allah dan mendapat berkat bukan kutuk, yang tunduk pada otoritas Allah dan hidup menurut kehendak Allah. Saudara, pelajaran apa yang bisa kita petik dari firman Tuhan hari ini? Sikap hidup kita dapat menunjukkan siapa kita. Apakah kita masuk kategori anak-anak dari benih iblis, yaitu yang dikutuk, yang hidup menurut kehendak kita sendiri, yang tidak tunduk pada otoritas Allah, dan yang selalu mengandalkan manusia dan mengandalkan dirinya sendiri? Atau apakah kita anak-anak dari benih perempuan yang Allah janjikan keselamatan, yang diberkati, yang hidup menurut kehendak Allah, yang tunduk pada otoritas Allah, dan yang selalu mengandalkan Allah dalam hidupnya? Saudara bisa menjawab sendiri, apakah kita masuk dalam kategori anak-anak yang hidup di bawah kutuk, atau anak-anak yang hidup di bawah berkat ilahi dari Tuhan Yesus Kristus? Amsal 4 ayat 23, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Kenapa harus dijaga? Karena hati manusia mudah sekali disesatkan, karena dari situlah lahir keinginan. Mulut manusia dapat berucap karena dikendalikan oleh hati. Tetapi sikap hidup dan integritas hidup kitalah akan menunjukkan siapa kita sebenarnya. Apakah kita sungguh-sungguh anak Allah atau keturunan dari benih ular. Oleh sebab itu, saudara, selalu andalkan Tuhan dalam hidup kita. Jalani hidup seturut dengan apa yang Allah kehendaki, sehingga hidup kita menyenangkan hati Tuhan dan kita dikenal sebagai anak-anak Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.